Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam pelajari cabang ilmu tajwid. Masih dalam baca kitab Tamhid. Iqra qiraati tariqatun syari'ah fi ta'allumi qiraatil Qur'an. Dan masih dalam jilid yang keempat. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dari jilid yang keempat. Dan insyaallah tidak tersisa kecuali sedikit lagi dari pembahasan, baru kita masuk ke dalam jilid yang kelima. Baik. Pembahasan yang terakhir kita ambil kemarin tentang apa? Idgham kamil bi ghairi gunnah. Ini hukum nun, sukun dan tanwin yang keberapa? Yang keempat. Pertama ada idhar halqi, kemudian ada idgham naqis bi gunnah, kemudian ada iqlab atau al-qalb, kemudian ada yang ini idgham kamil bi ghairi gunnah. Sudah 4, berarti sisa 1. Inilah insyaallah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang ikhfa al-haqiqi, tentang ikhfa al-haqiqi. Taib. Ikhfa al-haqiqi adalah hukum bacaan di mana nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Salah satu dari huruf ikhfa. Baik. Maka tatkala nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ini, nun ataupun tanwin dibaca samar. Dibaca samar. Dan hurufnya ada 15 huruf. Hurufnya ada 15 huruf. Yang dikumpulkan dalam satu bait syair. Ini bisa ditulis mungkin di papan. Kita bacakan dulu. Qif dha sana kam jada syakhsun qad sama. Tidak apa-apa, pakai papan. Ada anunya kah? Baik.
Sudah gitu saja, yakfi. Insyaallah. Empat belas huruf ini dikumpul dalam satu bait syair. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Zid apaan? Oh ya. Saya lupa. Dum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Nah ini dia. Dum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Ini sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Mana hurufnya? Itu setiap awal dari kata pada satu bait syair ini. Sif mana? Sad, dha, dhal, thana, ta, kam, kaf, jada, jim, syakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dum, dal, tayyiban, ta, zid, zai, fi, fa, tukon, ta, ba, bad, zalima. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 8, 15. Nah ini semuanya. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Ya kan? Zid fi tuqan apa? Dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Nah ini dia. Kapan nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, maka nun sukun dan tanwin dibaca samar. Tahu samar tak? Di kitab yang lebih tinggi, di antara para ulama ada yang mendefinisikan bahwa ikhfa ini bacaan antara idhar dan idgham. Idhar sebelumnya apa definisinya? Bacaan jelas. Kalau idgham, bacaan yang dileburkan. Jadi antara jelas dan dileburkan. Berarti apa? Samar. Tidak dileburkan dalam artian tidak dihilangkan. Tidak juga dibaca jelas. Berarti ya disamarkan. Baik. Dan beliau mencontohkan dengan kata mangkana dan mamdud. Nah, pada dua contoh ini beliau mengisyaratkan satu pembahasan tentang pembahasan ikhfa. Beliau mengisyaratkan satu pembahasan dari pembahasan ikhfa. Ikhfa hakiki tentunya. Yaitu pembahasan di mana bacaan ikhfa itu ada dua bentuknya. Jika ditinjau dari huruf yang datang setelahnya. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Kedua-duanya sama-sama disamarkan. Tapi kadang kesamaran itu ditebalkan dan kadang juga ditipiskan. Kapan itu? Tergantung dari huruf yang datang setelah nun atau tanwin.
Makanya beliau berikan dua contoh ini. Sudah lewat di bab makharijul huruf, isyarat. Sedikit penggambaran tentang huruf. Di antara huruf ada yang bersifat tebal dan ada yang bersifat tipis. Dan kita sudah berikan pendekatannya untuk pemula tentunya. Huruf-huruf tebal itu adalah huruf yang apa? Bunyinya condong ke O. Sad, Bod, Dha, Ta. Paham ini? Semuanya huruf-huruf tebal. Qaf. Paham ini? Taib. Berbeda dengan huruf-huruf tipis yang bunyinya condong ke A. Ta, ta, ya, da, za. Paham ini? Taib. Nah, maka apabila huruf yang datang setelah nun atau tanwin dari huruf ikhfa adalah huruf tipis, maka nun atau tanwinnya yang disamarkan tadi dibaca tipis. Contoh pada contoh ini, man kana. Berbeda kalau yang datang setelahnya adalah huruf tebal, maka nun dan tanwin yang tadinya disamarkan juga ditebalkan. Seperti maudud. Paham ini? Sama ndak? Man kana dengan maudud. Sama ndak? Ndak sama, beda. Nah, apa yang membuat dia berbeda? Ah, itu tadi, huruf yang datang setelahnya. Baik. Antum tinggal bagi dari huruf 15 huruf ini yang mana tebal, yang mana tipis. Baik. Sekarang kita mulai dari yang tipis dulu. Kata beliau sebelum kita baca, man kana al-ikhfa'ul hakiki al-muraqqaq. Hukumnya adalah ikhfa' hakiki al-muraqqaq, yang dibaca tipis. Kapan itu? Fi hurufil istifal. Ini pada huruf-huruf tipis tentunya. Kita contohkan, kita baca satu baris. Bismillah. Khalaqaka min turab. Min turab. Ya, jangan dibaca tebal. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu. Insyaallah. Apa membaca? Ayo, tafadhal. Khalaqaka min turab. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa anta khairur raziqin. Aturiduna an tahdu man adallallah. Alaika qawlan saqila. Faman saqulat mawazinuh
Man jaa bil hasanah. Wa anjayna alladhina amanu. Min ju'i wa amanahum man jaa bil hasanah musawwamatan 'inda rabbik dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzil qarnain yatiman dza maqrabah kitabun anzalnah tanzilum minar rahmanir rahim. Biqalbin salim min su'il azabi yawmal qiyamah ghafurun syakur. Walahum adzabun syadid. Madza yunfiqun. Qul qitalun fihi kabir. Min kulli janib wa ya'fu an katsir. Baik. Ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Selanjutnya, ini bentuk yang kedua dari ikhfa jika ditinjau dari huruf yang datang setelahnya, yaitu dari sisi tebal dan tipisnya. Sebelumnya sudah lewat keadaan ikhfa ketika datang setelahnya huruf tipis, maka dibaca tipis. Nah, sekarang ketika yang datang setelah huruf ikhfa adalah setelah nun dan tanwin dari huruf ikhfa yang tebal. Dan sudah lewat, ya mungkin sudah pernah kita isyaratkan, di antara huruf-huruf tebal itu ada berapa? Nah, 7 disingkat dengan khussa, bog, tin, qidh, ya khussa, bog, tin, qidh, ya khussa, bog, tin, qidh. Berarti kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Tapi dari 7 ini cuma 5 yang masuk di ikhfa. Cuma dad, sad,
ta, dha, dan qaf. Pertanyaannya, mana kha dengan ghain? Masuk di mana? Izhar. Izhar. Paham ini? Karena dia dari huruf-huruf tenggorokan. Maka dari 7 huruf yang tebal, dari khusadak tinkid, yang masuk dalam hukum ikhfa, hanya 5. Selain kha dan ghain. Karena dia sudah masuk ke dalam hukum izhar halqi. Nah, sekarang kata beliau pada contoh mamdud, nun dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari sad, dad, ta, dha, qaf, kata beliau al-ikhfa al-mufakham. Bacaan ikhfa'nya itu adalah ikhfa yang ditebalkan. Ditebalkan. Ya, contohnya mau itu kalau baca lambatnya maudud. Pertanyaannya, kenapa bisa tebal? Kenapa bisa tebal? Di kitab selanjutnya insyaallah taala akan dijelaskan kaifiatnya. Kita isyaratkan di sini yang membuat huruf itu tebal sebagaimana asalnya huruf-huruf tebal yang ada itu karena lidah pangkalnya naik ke atas seperti ini. Kalau tadi yang tipis, lidah itu mendatar. Man kana man dzalladzi. Paham ini? Mendatar. Paham ini? Kalau dia tebal, mundur ke belakang. Seperti ini. Maudud. Itu yang membuat dia tebal. Dan ini butuh tamrin. Butuh latihan. Ini kan? Butuh latihan. Butuh kebiasaan. Namanya juga bukan bahasanya kita. Ini kan? Kita pelajari. Sama orang kalau mau belajar bahasa Cina misalkan. Bahasa Thailand. Ini mah lain lidahnya. Tapi mau ndak mau kalau antum mau belajar. Harus. Itu pula bahasa Arab. Ini kan? Taib. Kita coba. Mulai dari huruf sad. Kita baca. Bismillah. Qa'an saf-safa. Qa'an saf-safa. Wa yusqa min ma'in sadid. Baik, tak bongkar jamaah. Ada yang duluan amin, ada yang terlambat juga. Kasih sama iramanya. Ingat kembali, mimma'in, ini sudah lewat belum ya? Sudah. Sudah kayaknya. Sudah atau belum? Apa namanya ini? Ma'in. Ma'in. Belum. Apa namanya? Mat wajib muttasil. Sudah lewat enggak ini? Halaman berapa? Jilid 4 juga? Sudah ini. Ulaika dengan ala atharihim. Kata beliau dibaca berapa? 4 sampai 5. Jangan kurang. Tapi jangan juga terlalu panjang. Ya. Buat yang panjang nafasnya ya simpan-simpan. Kasihan yang pendek. Sekali lagi. Wa yusqa min ma'in sadid. Masya Allah. Sekali lagi coba huruf lain. Huruf dad. Coba dad. Lahu dzurriyyatan dhi'afa.
وكلا ضربنا له الأمثال. Yakfi insyaallah. Man? Naam. Sudah antum. Beliau lagi. Ini masih banyak ya yang tipis bacaannya, hanya saja memang butuh tamrin. Perlu latihan, pembiasaan. Bismillah. Qra. Qa'a صفا ويسقى من ماء صديد ولئن صبرتم لهو خير شنآن قوم أن صدوكم له ذرية ضعافا وكلا ضربنا له الأمثال خلفهم ذرية ضعافا عذابا ضعفا من النار علمنا منطق الطير وما ينطق عن الهوى سبع سماوات طباقا إن طلقكن أن يبدله أزواجا فإذا هم ينظرون ولا هم ينظرون وندخلهم ظلا ظليلا من القول إلا
إنه سميع قريب الذي أنقض ظهرك فرت من قسورة فينقلبوا خائبين Baik, baca, tarik nafas. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Alhamdulillah. 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 Hampir nih. Baik, berikutnya masih tentang pembahasan ikhfa. Ikhfa hakiki tentunya. Dan ini sebenarnya masalah yang dikecualikan atau yang keluar dari asalnya. Iya. Tadi qaf ini termasuk dari huruf ikhfa. Dan khususnya dia termasuk dari huruf ikhfa yang tebal. Yang harusnya gunnah sebelumnya atau ikhfa sebelumnya itu dibaca tebal. Tapi khusus pada satu keadaan, yaitu tatkala qaf di kasrah. Qaf di kasrah. Paham ini? Maka qaf atau ikhfa di sini dalam keadaan seperti ini itu dibaca tafkhim nisbi. Apa itu tafkhim nisbi? Coba lihat kata beliau pada contoh min qibalihi, nun atau tanwin ketemu qaf yang di kasrah, al-ikhfa'ul haqiqi al-mufakhamun nisbi. Ini bacaan ikhfa hakiki yang ditebalkan secara nisbi. Fil qaf al-maksura, pada qaf yang di kasrah. Disebutkan oleh para ulama, tafkhimun nisbi, dia bacaan tebal, tapi seakan-akan dibaca tipis. Bagaimana itu? Bagaimana itu tebal tapi seakan-akan tipis? Nah ini, maksudnya hurufnya huruf tebal, tapi khusus untuk keadaan ketika qaf di kasrah, maka dengungnya dibaca tipis. Khusus kalau qaf di kasrah saja. Dan insyaallah ta'ala di kitab yang lebih tinggi selanjutnya akan dijelaskan kenapa bisa. Tapi untuk di kitab dasar ini kita hanya dijelaskan bahwa qaf kapan dia kasrah, datang setelah nun sukun atau tanwin, walaupun dia huruf tebal, tapi dengungnya dibaca tipis, ikhfa'nya dibaca tipis. Contoh, min qibalihi, tidak dibaca tebal, min la. Paham ini? Dan juga sebelumnya ada satu hal yang mau kita tambih, khusus untuk kaf dan qaf. Kaf dan qaf sebenarnya akan datang di kitab selanjutnya. Tapi sebagai maklumat saja bagi antum, para ulama tajwid berbeda pendapat dalam bacaan qaf dan kaf ikhfa. Sebagian mereka ada yang membacanya dengan al-mujafah namanya.
Al-mujafa itu menjauhkan makhrajnya kaf dari tempat keluarnya, demikian pula qaf. Bahasa ringkasnya dan pendekatannya itu dibaca seperti ikhfa yang lain. Ma 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 kana min qabl. Ini mujafah. Tapi di sana ada membacanya dengan ilsaq namanya. Apa itu ilsaq? Dia masukkan kaf dan qaf di makhrajnya. Di mana makhrajnya kaf dan qaf? Pangkal lidah bertemu dengan pangkal langit ini di belakang. Nah, dari sisi mana bedanya? Bunyinya. Kalau ilsaq ini bunyinya seperti ini. Mang ini yang NG. Tahu itu? Sama ndak? Mangkana dengan mangkana sama? Beda. Yang mana yang lebih nampak NG-nya? Yang kedua tadi, yang ilsaq namanya. Paham ini? Nah, kenapa antum harus tahu ini? Kan jangan sampai antum dengar, apalagi gurunya antum baca, weh beda ini sama Syekh Bilal, beda. Apa tuh ini anak baru kemarin? Syekh Bilal, Syekh. Padahal memang bacaannya dua di situ, saudara. Berbeda pendapat para ulama. Paham ini? Supaya antum tidak langsung salahkan orang. Apa toh ini Abdurrahman, orang baru kemarin, jangan bicaramu. Syekh Bilal itu sudah lama jadi syekh. Sudah 10 qiraatnya. Kau baru iqra 5, banyak bicaramu. Ya, ini para ulama berselisih, saudara. Masing-masing ada wajah. Masing-masing punya hujjah. Yang baca ilsaq punya hujjah. Yang baca mujafa punya hujjah. Makanya antum mau baca mangkana dengan mujafa atau antum mau baca dengan ilsaq mangkana lakum dzalik. Terserah antum. Paham ini? Di kitab berikutnya kita jelaskan yang mana lebih kuat. Jangan kira fikih saja yang ulama berbeda. Enggak, tajwid juga ada perbedaan pendapat. Tapi kenapa kita ta'jil ini dahulukan? Karena ini yang banyak terjadi. Ya kan? Antum merasakan tidak? Antum pernah dengar tidak? Guru berbeda dalam membaca. Karena sebagian antum saya rasa, tadi saya dengar sendiri. Ada yang baca dengan mujafah. Mangkana. Ada yang baca dengan ilsaq. Mangkana. Beda itu. Beda tapi sama. Bagaimana itu? Baik. Paham ini? Selanjutnya untuk qaf itu tadi. Khusus untuk qaf ini. Ketika dia dikasroh, datang setelah nun tanwin atau sukun, dia dibaca tipis. Padahal dia huruf tebal. Ini maknanya tafkhim nisbi. Dia tebal tapi nisbi. Maksudnya dari satu sisi. Betul, dari sisi dia huruf tebal, dia tebal. Tapi khusus kalau dia dikasroh, dia dibaca tipis. Taib. Oh, ini ayat panjang. Ini ayat panjang. Taib. Ini ayat pertama. Kalau ada yang mau baca, antum bisa waqaf di bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak. Waqaf. Baru antum sambung. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Antum bisa waqaf di situ. Ayat yang kedua saya rasa cukup. Bisa gitu? Tadi bisa, masa ini tidak bisa. Kemudian ayat yang ketiga, antum bisa waqaf di ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Baru antum lanjut, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Antum waqaf di situ. Yang sisanya saya rasa mudah. Baik, kita baca dulu satu ayat. Bismillah. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ataital ladzina kitaba bikulli ayatin ma
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. Masya Allah, man, aywa, antum. Itu tahu, paling belakang, saudaraku. Belum. Sudah dari tadi kasih angkat tangan. Tunggu dulu, aduh, bagaimana ini? Afwan juga tadi saya terlambat datang. Maunya kita selesaikan hari ini. Apa, baca dulu. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qibalatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Banyak batuk-batuk. Tanggung jawab dia. Bukan saya. Lanjut. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Langsung berlanjut. Antum kalau panjang disambung. Kalau pendek diputus, Pak. Antum zalimi temannya antum. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Haqqa kalimatul azabi afa anta tunqidhu man finnar. Lanjut. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Babum batinuhu fihi rahmah. Wa zahiruhu min
قبله العذاب وظاهره من Kenapa diulang? Bagus sih saudara. Antum terbawa suasana kayaknya. Nggak ada hadiahnya ini, nggak ada musabaqah, nggak ada. Tidak ada. Lanjut. ألكم الذكر وله الأنثى الذكر وله تلك إذا قسمة ضيزى Perhatikan. Perhatikan. Tilka idzan qismatun diza. تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله هل تنقمون منا إلا أن آمن. Nggak selamat sebentar ini. Hai, hancur temannya antum nih. Lagi 2 ayat lagi. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ما شاء الله. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. Terakhir. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah. InsyaAllah kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini. Saya yakin juga waktu sudah habis. Nafas antum juga sudah mulai habis. Makanya bagus kita berhenti. InsyaAllah pekan depan. Pekan depan enggak tahu. Belum tentu. Masuk. Pekan depan insyaallah kita masuk di pembahasan terakhir. Sebenarnya tersisa 2 pembahasan. Ya, qadarullah masyafa'al. Saya datang terlambat dan al-afwa minkum wal ma'dzirah. Saya mohon maaf dan semoga antum bisa memaklumi. Saya terlambat tadi, makanya qadarullah kita tidak bisa menyelesaikan. Tersisa sebenarnya 2 pembahasan. Pertama, idgham mutamatsilain atau idgham mimi, orang biasa bilang idgham yang terjadi pada mim ketemu dengan mim. Ini kan, ini juga hukum terakhir dari mim. Setelah sebelumnya lewat apa? Apa sebelumnya itu? Ikhfa syafawiyah. Kemudian idhar belum ya? Sudah? Belum.
Oh, berarti baru 2. Ini yang kedua nantinya. Baru idhar nanti. Kalau mim cuma punya 3. Idhar, ikhfa, dan idgham. Ya kan? Idhar, ikhfa, dan idgham. Kemudian setelahnya pembahasan tentang alamatul waqf. Ini gampang saja. Kemudian imtihan, ujian, baru masuk ke jilid yang kelima. Dan insyaallah ta'ala, jilid yang kelima, ya, ini hanya sebagai pembahasan penyempurna saja. Beliau hanya akan membahas pembahasan penyempurna tentang mat tentunya, kemudian beberapa pembahasan tentang wakaf, dan ditutup dengan hukum-hukum yang nadirah, yang jarang ditemukan dalam Al-Quran. Bahkan mungkin hanya diriwayatkan satu bacaan dalam Al-Quran, seperti bacaan imalah, Bismillahi majriha wa mursaha. Demikian pula bacaan ismam, La ta'manna, akan lewat semuanya. Akan lewat insyaallah ta'ala semuanya di jilid yang berikutnya. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbuhu wa yarda. Tina al-afiyata was salamah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.